jemaat Sukowono juga. Semua karena Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara. Ya. Sedangkan manusia secara senang hormatnya manusia gitu kan. Digunggung, diangkat-angkat sama manusia. Tapi bagi orang yang sudah mengalami kemuliaan Allah, yang pertama saudara, tidak senang saudara. Dipuji-puji gitu ya. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Tidak saudara. Saudara bersaksi itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan supaya orang lihat saya, ini loh kesaksiannya hebat. Enggak, saudara. Haleluya. Amin. Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah itu saudara. Jadi kenapa Tuhan harus mati? Supaya kita dipulihkan kemuliaan Allah itu. Orang yang memiliki kemuliaan Allah itu tidak senang tuh dipuji-puji saudara. Makanya kalau ada orang Kristen sih senang pujian saudara. Saya curiga, khawatir. Bisa-bisa dia belum ditebus dosanya oleh Tuhan loh. Iya saudara. Belum ditebus berarti belum diselamatkan saudara. Haleluya saudara. Amin. Terus kalau kita lihat ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagi Paulus dia tidak mementingkan pujian orang. Tapi bagi Paulus yang menjadi satu kerinduannya. Kalau lihat jemaat Korintus tuh jadi surat yang bisa dibaca oleh orang. Maksudnya apa saudara? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 2 saudara. Mari kita lihat. Apa maksud Paulus ini saudara? 1 Korintus 9 ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Maksudnya apa saudara? Yang menjadi kesukaan Paulus, kalau dia melihat jemaat Korintus itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah itu. Hidupnya diubahkan jadi surat-suratnya Kristus. Nah, itu. Saudara jadi surat. Jadi surat itu kan ada tulisannya. Surat itu alat saja, kertas itu kan alat di mana tulisan itu ditulis saudara. Siapa yang menulis? Roh Kudus dalam hidup kita. Itu hasil apa? Kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Allah terus bekerja di dalam hati kita, membentuk hidup kita. Kalau tadi kita tidak mengasihi Tuhan, kita mulai mengasihi Tuhan. Kalau tadi kita tidak mengutamakan Tuhan, sekarang kita mulai belajar mengutamakan Tuhan. Nah itu memang terus. Haleluya saudara. Amin. Saya percaya saudara, Tuhan menolong dan mengasihi kita. Tuhan akan membawa jemaat El Shaddai Sukowono terus menjadi surat-suratnya Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau mungkin orang bertanya kepada saya, kenapa kamu masih ibadah? Saudara bisa jawab. Kenapa? Kenapa saudara bisa beribadah? Jadi bukan masalah, oh ya pendeta apa enggak. Tapi saudara pengalaman saudara bagaimana? Haleluya. Amin. Sekarang kita lihat 1 Korintus pasal 6, coba kita lihat. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Lihat saudara. Jadi jemaat Korintus saudara, dulunya juga orang-orang yang berdosa saudara ya. Di mana kehidupan mereka juga banyak kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba
1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul. Nah, jadi rupanya dulu orang jemaat Korintus itu cabul. Ya. Cabul nih apa saudara ya? Suka ngomong kotor mungkin ya. Suka lihat-lihat film kotor. Nah, itu ya. Penyembah berhala. Orang bersinah, banci, nah ada juga banci. Orang pemburit, ini pemburit apa nanti kita lihat saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini sebenarnya keadaan jemaat Korintus dulu pertama kali, saudara. Sebab itu Paulus berkata apa tadi? Wes tidak usah puji-puji aku. Kebanggaanku hanya kamu. Kalau kamu mau jadi surat-surat Kristus, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Itu mempermuliakan Tuhan. Saudara. Haleluya. Itu. Jadi Yesus mati saudara untuk memulihkan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah tadi? Hidup yang meninggikan Tuhan. Bukan cuma sekedar nyanyi. Tuhan tidak mau sekedar nyanyi saudara. Cuma di mulut Tuhan tidak suka. Tapi dari hati yang sungguh. Amin saudara. Haleluya. Itu hati yang rindu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya lihat jemaat bisa hadir saja, hancur hati saya tadi di depan itu. Hancur hati saya. Tapi saya tidak memuji saudara, tidak. Saya cuma ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mana mau datang saudara? Ya kan? Siapa sih mau datang ke gereja zaman-zaman ini? Apa ada dilakno gila? Ya kan? Ini sudah. Haleluya. Amin. Amin saudara. Mari kita rindu kemuliaan Allah itu ada lagi dalam hidup kita. Yesus sudah mati buat kita. Kemuliaan Allah artinya hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh, coba saudara kalau hidup meninggikan Tuhan. Luar biasa saudara. Tadi kita lihat tadi kan di kitab Kejadian. Ya kan? Tunduklah kepada manusia semua ciptaan itu. Haleluya saudara. Amin. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita rindu saudara. Ya, Tuhan tidak mau kita cuma terharu. Ya kan? Kan ada ayatnya kan. Jangan beri hatimu terharu. Terharu gini loh. Aduh Yesus sakno ya. Aduh aku lihat filmnya ngeri gitu. Ada orang begitu ada saudara. Jadi kalau dia lihat film tuh rasanya aduh sakno ya Tuhan Yesus. Tapi mari gitu 1-2 bulan lupa sudah sama film itu. Dia hidupnya tetap. Tidak berubah. Makanya Tuhan bilang apa? Aku tidak mau kamu terharu. Aku tidak perlu hormat manusia. Ada ayatnya di Yohanes. Tapi Tuhan ingin kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Amin. Tadi dikatakan kan? Coba saya baca terus saudara ayat 11 tadi. 1 Korintus 6 ayat 11. Ya sebenarnya masih banyak tapi sudah kita akan akhiri sebentar lagi. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Itu Paulus akui.
Dulu jemaat Korintus dulu kayak gitu. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Hari ini mereka memiliki kemuliaan Allah. Hidup mereka diubah oleh Tuhan. Oh haleluya saudara. Amin. Amin saudara. Haleluya. Hidup diubahkan. Puji Tuhan. Yesus mati untuk memulihkan kemuliaan Allah itu dalam hidup kita. Bukan sekedar mengampuni dosa saudara, tapi ingin dipulihkan. Amin saudara. Makanya ada waktu saya beli kado di Surabaya sama guru sekolah minggu, terus tiba-tiba pembantu di toko itu mungkin sempat tanya sama caciknya orang Kristen rupanya, karena saya bilang saya pendeta. Terus dipanggil loh ya, mana Eli, tahu pasti Eli. Mbak, kene kon jare kate takok iki mumpung ono pendeta kene kon, takok. Saya juga dredeg juga ditanya, mau tanya apa ini Mbak ini ya, kok begitu semangat. Om, iya, enak ya Om jadi orang Kristen ya Om. Enak apa nih? Pertama saya gede kepala saudara ya, gede rumongso, ya GR. Enak. Enak Om jadi orang Kristen. Loh, enaknya dek mana Mbak? Saya bilang gitu. Iya Om, orang Kristen tuh ya, lek mari bikin dosa, datang bigi Yesus, minta ampun, wis diampuni Om. Nanti besok bikin lagi Om. Coba saudara. Apa gitu maksudnya Yesus mengampuni dosa? Ingat saudara, Tuhan Yesus bukan cuma mau mengampuni dosa, Tuhan ingin memulihkan lagi kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan kemuliaan Allah itu akan terus bertambah dalam hidup kita. Sampai Allah itu menguasai hidup kita. Saudara tahu enggak iklannya Pocari Sweat tuh? Tahu iklannya Pocari Sweat? Sing gambare air naik terus tuh. Dari kaki, ya kan? Itu ada di Yehezkiel itu. Ada air keluar dari bait Allah, dari telapak kaki sampai sini airnya, sampai sini, terus sampai sini. Lihat sampai sini apa? Saudara bisa berjalan? Tidak bisa sudah. Saudara harus berenang. Apa artinya saudara? Kalau kemuliaan Allah sudah sampai sini, menguasai saudara. Saudara hidup bersama dengan Tuhan, sudah artinya bertemu muka dengan muka. Ada ayatnya, mari kita lihat sekarang ya. 3 ayat terakhir nih kita baca semua. Dalam kemuliaan yang semakin besar, Amsal 4 ayat 18. Mari kita lihat. Amsal pasal 4 ayat 18. Lihat saudara. Amsal 4 ayat 18. Sudah? Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang apa saudara? Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya, itu kemuliaan Allah. Tambah hari, tambah gede, sampai kita dikuasai sudah. Itu namanya sama seperti Kristus. Dikembalikan lagi seperti kejadian, diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Tapi di akhir zaman kita diciptakan menjadi serupa seperti Kristus. Nah itu saudara. Lihat lagi ayat 2 ayat lagi. Kisah Rasul 6 ayat 15. Oh ini tidak usah dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Coba saudara perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin.
Waktu kemuliaan Allah itu sempurna, kita sudah mulai berenang. Kita bisa lihat Allah face to face, saudara. Amin. Satu ayat lagi bisa, Kisah Rasul 6 tadi kita baca, harus kita baca juga. Ini saudara ya. Haleluya. Kisah 6 ayat 15. Coba kita lihat. Wah, ini luar biasa. Ada seorang pribadi bernama Stefanus. Ya. Stefanus, saudara. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Lihat saudara. Stefanus penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara lihat apa yang terjadi? Waktu dia dirajam batu, saudara. Dia tidak nangis, dia tidak berok-berok. Dia justru melihat Yesus berdiri memberikan penghormatan kepada Stefanus. Orang yang memiliki kemuliaan Allah, saudara, saudara akan tidak tunduk kepada keadaan, tapi saudara bisa menundukkan keadaan. Haleluya. Tapi kalau orang tidak punya kemuliaan Allah, dipermainkan sama keadaan. Ya saudara. Tilek keadaan mencekam, waduh sudah, kayak apa wis. Bukan berarti kita tidak punya ketakutan, tapi ada kekuatan, ada sukacita. Haleluya. Ingat saudara, hati yang gembira adalah obat. Itu kita harus punya kemuliaan Allah yang terus bertumbuh. Hidup yang terus dibaharui, maksudnya haleluya. Sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Amin. Saya bersyukur sudah mulai belajar menderita, ya kan? Ini ibadah dalam penderitaan nih gini. Ini saudara. Mungkin tadi kita takut apa, tapi saya percaya Tuhan akan menguatkan kita. Puji Tuhan.